Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 9,5 juta jiwa yang hidup dalam keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Penduduknya menganut agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Provinsi ini juga dihuni oleh berbagai suku, di antaranya suku Lampung, Jawa, Bali, Sunda, Batak, dan lainnya. Keberagaman ini adalah kekayaan, namun sekaligus berpotensi menimbulkan benih-benih konflik. Pemirsa, bentrokan terjadi antar warga pendatang dengan warga asli Lampung di Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang, Barat Lampung pada Jumat malam waktu setempat. Akibat bentrokan, 3 warga pendatang tewas. Ratusan warga ini mendatangi sebuah PT di Tulang Bawang Barat Lampung. Bentrokan terjadi saat polisi dan satpam PT berusaha menahan warga yang membawa senjata tajam. Warga sudah tidak terkendali dan mengejar polisi dan satpam setempat meski sudah dihadang dengan tembakan gas air mata. Telah terjadi insiden pembakaran rumah kepala kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusanonyai, Kabupaten Lampung Tengah. Pembakaran tersebut terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proyek penguatan kohesi sosial yang didanai oleh Uni Eropa, di mana Calvan International di Indonesia bermitra dengan Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Lampung, merupakan intervensi yang hadir sebagai respon terhadap pengalaman konflik sosial dan potensi konflik sosial di wilayah Lampung, yang mana tatanan sosial berdasarkan pemukiman, etnis, agama, afiliasi politik, ketidaksetaraan ekonomi, jenis kelamin, dan usia itu mempengaruhi efektivitas sistem peradilan yang formal dalam mempromosikan perdamaian dan mencegah konflik terutama bagi pemuda dan orang muda. Lampung itu unik dan Lampung itu bisa kita lihat adanya keharmonisan. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Target utama dari program penguatan kohesi sosial ini adalah kelompok orang muda terutama, kemudian ada pihak guru, murid, ada juga perwakilan pemerintah di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan kami juga menjangkau beberapa pemuka agama, kemudian tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, terutama bagian budayawan. Kami masyarakat adat Lampung memberdayakan PIL sendiri untuk memperkokoh toleransi antara sesama manusia, baik apapun sukunya, agama, dan budayanya. Nah, kenapa akhirnya pakai experiential learning? Karena biasanya kalau mengalami itu lebih nempel. Hal menarik yang didapat adalah bagian dari intervensi bagaimana kegiatan-kegiatan pengenalan tentang perdamaian ini dituangkan lewat modul. Nah, modul pendidikan perdamaian ini awalnya kami implementasikan di 10 sekolah target yang kemudian berkembang menjadi 13, dan pada proses berjalannya proyek ini 166 SMP yang ada di Lampung Selatan sudah menyepakati untuk mengimplementasikan modul pendidikan perdamaian ini dalam metode pembelajaran mereka, terutama mendukung kurikulum. Para guru itu kan terjun langsung berhadapan dengan murid yang notabene adalah orang-orang muda atau remaja, dan diharapkan bahwa nanti anak-anak remaja atau orang-orang muda ini menjadi agen-agen perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Maka memang pertama tentu saja guru sebagai pendidik itu harus mempunyai kapasitas untuk itu, untuk menyampaikan, dan harapan bahwa nanti bisa itu dipraktekkan dalam kehidupan orang-orang muda di masyarakat, di sekolah, dan di dalam pergaulan. Pelajar hari ini adalah jembatan perdamaian hari esok. Mereka bukan hanya belajar lewat buku, tetapi mereka belajar untuk menjadi manusia yang membawa perdamaian. Program Calvan International di Indonesia yang diterapkan di SMP ini itu berupa modul perdamaian.
modul perdamaian yang disampaikan dalam bentuk simulasi dengan mengedepankan PIL sendiri sesuai dengan tradisi di daerah Lampung, dan itu manfaatnya luar biasa untuk sekolah kita. Sudah kita sisipkan dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian kami sisipkan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan kami sisipkan juga dalam kegiatan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Manfaat modul perdamaian untuk siswa dan guru di sekolah ini itu luar biasa dampaknya. Hasilnya anak-anak bisa menyadari bahwa pentingnya perdamaian untuk di lingkungan kita. Saling menghargai antar perbedaan agama, suku, bahasa itu sudah terlihat jelas. Kami langsung melihat fakta di lapangan di sekolah-sekolah yang memang menjadi sasaran dari penerapan modul perdamaian itu. Dari cerita guru yang disampaikan, begitu pula langsung ke murid, itu ada sebuah implikasi yang positif. Bahkan banyak hal dari yang disampaikan oleh siswa dari keterdampakan modul perdamaian ketika diterapkan di sekolah. Nah, hal ini langsung kami diskusikan dengan dari Dinas Pendidikan sebagai penentu kebijakan. Sepertinya modul pendidikan perdamaian ini akan sangat bagus diterapkan untuk sekolah-sekolah lain, bukan hanya di sekolah sasaran tersebut. Dari proyek penguatan kohesi sosial yang kami lakukan yang didanai oleh Uni Eropa ini, kami mengidentifikasi adanya 2 capaian besar. Yang pertama terkait dengan capaian kerja kolaborasi, di mana kami ada beberapa intervensi terkait dengan peningkatan kapasitas, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang diberikan terutama terkait dengan GEDSI atau Gender Equality, Diversity, dan juga Social Inclusion yang melibatkan orang-orang muda, terutama beberapa CSO yang menjadi target dari proyek ini. Kami juga melakukan beberapa pelatihan terkait dengan modul pendidikan perdamaian. Selain pelatihan awal, kami juga membuat pelatihan bagi para pelatih. Kami juga melakukan beberapa kegiatan dengan masyarakat yang kami namai Pesta Budaya, dan yang antara lain juga kami juga melakukan kegiatan dialog, diskusi bersama pemuka agama, pemuka adat, dan juga masyarakat-masyarakat yang berangkat dari perbedaan, terutama dari sisi agama, budaya, suku yang ada di Lampung. Nah, hal menarik kedua yang dapat kami raih dari proyek ini adalah capaian yang merupakan capaian dari kerja advokasi, di mana Provinsi Lampung sudah memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembuk desa dan juga kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Dari sisi proyek penguatan kohesi sosial ini, kami sudah punya panduan modul pendidikan perdamaian, kami juga punya modul pendidikan perdamaian, dan ada permainan tentang peace games yang juga menjadi rangkaian dari modul. Ini disusun kemudian bersama dengan pemerintah yang menyepakati dan duduk bersama merangkai standar operasi prosedur dan juga rancangan peraturan gubernur menjadi dokumen yang saat ini sudah siap digunakan. Sedangkan untuk rancangan peraturan gubernur sedang diproses oleh Biro Hukum ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi bentuk kerja advokasi yang memberikan warna tersendiri dari proyek ini, bahwa keberlanjutan dan rasa kepemilikan dari pelaksanaan peraturan daerah dengan dukungan SOP, peraturan gubernur, dan modul pendidikan perdamaian diharapkan dapat diimplementasikan di Provinsi Lampung. Melalui proyek penguatan kohesi sosial, kami ingin membuktikan bahwa perdamaian bukan hanya slogan. Karena perdamaian ditanam dari bawah, tumbuh dalam perjumpaan, dan dijaga oleh semua masyarakat. Dari anak-anak untuk masa depan,
dari Pemuda untuk Harapan. Harapan setelah mengikuti SSCP dari Calvan Internasional di Indonesia, kami bisa menjadi bagian dari pelopor perdamaian. Untuk harapan saya dari program yang didanai oleh Uni Eropa ini itu pengennya berkelanjutan, tidak hanya jangka pendek tapi berjangka panjang. Kami sangat berharap terhadap orang-orang muda itu sungguh-sungguh bisa menjadi agen-agen perdamaian. Menurut penilaian saya, sudah 2 tahun lebih saya ikut di dalam program ini. Memang tujuan mereka itu sangat mulia. Kami senang modul perdamaian ini diterapkan di sekolahan kami. Kami berharap dapat dilanjutkan supaya anak-anak, guru-guru, dan lingkungan pun dapat merasakan dampaknya lebih mendalam. Bisa menjadi bagian dari kurikulum yang diimplementasikan di Kabupaten Lampung Selatan seperti itu.